Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Muhtaram Al-Muhadir Ustadz Asep Maulana Magister wa ya ayyuhal asdiqa'il mahbub hafidhakumullah jami'an. Wal'an naqumu bainakum kal firqati tsalitsah satuqaddimu lakumul maqalah al-ilmiyah tahtal mawdu' al-iman bil qada wal qadar. Tayyib, wal'an hayya bina naftah barnamijana bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, nastamir kal mutakalim ula wa alaiha tafaddal mashkura. Tayyib, ana mutakalim awal sya'asrah al-iman bil qada wal qadar. Fi qadiyah imaniyah azimah jiddan tazid mahabbatikallah subhanahu wa ta'ala. Idza fahamat syai' basit man ab'adaha asyan yuktamal iman nakawa asyan takunu fa'alan mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala syarata alaik syarata an tu'min bi syai' ma'in idza amanat bihi antalasat mu'min. Al-iman billah wa malaikatah wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wal qadar khairi wa syarri. Hadzal lafdzul qadar khairi wa syarri. Jalasa atamalah fiha wa qul aish hikmah man anna Allah subhanahu wa ta'ala syarata alaik ya insan antu'min bi qadarihi alaik khairi wa syarri. Antu'min amala qalbih bil qadara li alaik khairi wa syarri wasaf ila syai'in azim ya akhi murih. Wallahi anna Allah subhanahu wa ta'ala yurid laki ya insan antartah wa an tatma'in bi imanik bihi subhanahu azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an ma hiyal qadiyah aham fil Qur'an at-tauhid wa adamal isyrak billah subhanahu wa ta'ala. Hadihi hiyal qadiyah wal hadaf minar risalah an tuhidallah subhanahu wa ta'ala wa ta'abbudahu wahdahu la syarikalah. Artinya, dalam masalah keimanan yang sangat besar, cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat. Jika kita memahami sesuatu secara menyeluruh, maka kita dapat memperkuat keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syarat di mana kita harus mempercayai sesuatu yang spesifik atau yang sudah ditentukan. Tanpa keyakinan kepadanya, iman kita tidak utuh. Ini menyangkut iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruknya. Pada lafaz al-qadar yang memiliki makna takdir baik dan buruk. Dan ia bertanya, apa hikmah di baliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan persyaratan bagi kita, manusia yang beriman, terkait dengan takdir baik dan buruknya. Tujuannya adalah agar kita yakin bahwa hati kita menerima baik dan buruknya takdir. Ini adalah pencapaian yang besar dan menenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita agar merasa tentram dan nyaman dengan iman kita kepadanya yang maha suci dan maha mulia. Al-Quran menegaskan bahwa tauhid adalah masalah utama dan melarang kita untuk bersekutu dengannya. Pokok permasalahan dan tujuan risalah adalah untuk menyatukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya menyembahnya tanpa sekutu. At-tauhid man dhamnul iman an tu'min bi qadarullah alaik ya insan ba'da mahabbat Adam alaihissalam minal jannah wa wasala ilal dunyal ahzan al-makan li tajdami' fihil masaib wal ikdar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbata ala qalbik ya insan bihadil imaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala
a'taqal as'ilah wadhaha wa kasyafaha qadamuk wa a'taqal ijabah haqqa hadhil as'ilah wa a'taqa kullu turuq wa kullik kaifa ta'di wa alimki kaif tamshi bikul marhalah wa qul hutwah wa alimki min adu wa a'taqa min sahibak limafrud tamshi ma'ah wa alamki kif tariqi wa qul hutwah fi tariqi kif tamshi fiha wa a'taqal Qur'an wa a'taqad dalil wa kullik anna Allah fi kulli hin bas anta halik ma Allah subhanahu wa ta'ala wa halik sah. Tauhid adalah bagian dari iman yang melibatkan keyakinan pada takdir Allah. Wahai manusia, setelah Adam turun dari surga dan tiba di bumi, tempat di mana kesedihan, kesulitan, dan takdir berkumpul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat hatimu, wahai manusia, dengan keimanan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanmu pertanyaan-pertanyaan, menjelaskannya, dan menampilkannya di hadapanmu, serta memberimu jawaban yang benar dan segala sarana yang diperlukan. Dia membimbingmu langkah demi langkah, mengajarimu cara melangkah di setiap tahap. Dia juga memberikanmu tentang musuh dan memberikan teman yang bisa mendampingimu. Dia memberimu petunjuk setiap langkah di dalamnya dan memberikanmu Al-Quran serta memberimu dalil atau bukti. Dan berkata kepadamu bahwa Allah bersamamu setiap saat dan kamu harus tetap teguh di sisinya. Langsung ke strategi. Nah, di sini saya memakai tiga strategi. Yang pertama, strategi pungutan murni, di mana penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa perubahan atau penyesuaian. Pada contoh teks bahasa sumber, ba'dama habat Adam alaihi salam, dan teks bahasa sasaran yaitu setelah Adam turun dari surga. Jadi kata Adam ini diterjemahkan menggunakan strategi pungutan murni. Yang kedua, strategi naturalisasi, di mana penerjemah mengambil ungkapan kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan penyesuaian ejaan atau pelafalan. Seperti pada contoh, al-imanu billah wa malaikatah wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadar. Artinya, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Kata iman ini termasuk strategi penerjemah naturalisme. Dan yang terakhir, strategi literal, di mana penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan. Seperti pada contoh, fi qadiyah imaniyah azimah jiddan. Artinya, dalam masalah keimanan yang sangat besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal'an kal mutakallim atsani. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Ana al-mutakallim atsani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman bil qadar fi ayyi azimah jiddan. Isma'ha ma'iya qalbik takfil al-hin ibgha tarkasma'i. Allah Subhanahu wa ta'ala qala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibah fil ard al-makan li anta ais fi wala fi anfusikum illa fi kitab illa Allah musajjilaha
wa maktubuhu muqaddar khalas min qabli an nabra'aha min qabli hatta la tuji anta 'alal ard inna dzalika 'alallahi yasir wallahu kataba kulli syai' wallahu musakhkhir kulli syai' wallahu kataba 'ala kulli syai' qabla la yasir inna dzalika 'alallahi yasir. Iman kepada qadar Allah sudah dijelaskan dalam ayat yang sangat agung. Dengarkan dengan hatimu dan renungkan bersamaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Semua musibah yang menimpa di bumi, tempat kita tinggal, dan yang menimpa dirimu, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Allah sudah mencatat apa yang ditakdirkan sebelum kami mewujudkannya dari sebelum kamu berada di bumi. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Dialah Allah yang mengatur segala sesuatu, dialah Allah yang menundukkan segala sesuatu, dialah Allah yang menulis segala sesuatu sebelum kamu melakukannya. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Laisallahu a'taqa wa hadhil ayah wa qalaha fi kitabil aziz fil Qur'anil Karim. Laisallahu subhanahu wa ta'ala balaghik. Annama asaba musibah fil ardi wala fi nafsik hatta illa fi kitab as-sabab likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafarrahu bima atakum asyamma tayas wala tahzan bisyai' li aswabak bisyai' as-su'mu wal qadaril kabir li aswabu qalbuk wala tafrahu bisyai' li indik li Allah aslan atatihumul fadlillahi asyan ta'ish al-insan mutamminu wa murtahal bal. Syaf kaifallahu subhanahu wa ta'ala yuridu lil insan ayya'ish hadirah. La yuridu lil insan an tata'allaku bimadik wa la tatashabba bimustaqbal wa la tafahu bisyai' min sitaratik. Syaf kaifallahu subhanahu wa ta'ala yuridu an ta'isu insan hayah karimah wa 'azimah wa mutmainul qalbi. Billahi aish akbar syai'im mungkin ayah silu alaihil insan fi hadhid dunya. Bukanlah Allah telah menyampaikan pada ayat ini dan mengatakan kepadamu di dalam kitab yang agung Al-Qur'anul Karim. Bukanlah Allah telah memberitahumu sesungguhnya musibah yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sudah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz, agar kamu tidak putus asa dengan apa yang telah kamu lewatkan dan janganlah bergembira atas apa yang telah diberikan. Janganlah putus asa dan bersedih atas musibah yang telah terjadi dan kesusahan yang menimpa hatimu. Janganlah kamu memberikannya untukmu agar kamu dapat hidup dengan tentram dan tenang. Lihatlah bagaimana Allah menghendaki seseorang menjalani kehidupan di masa kini, karena Allah tidak ingin manusia bergantung dengan masa lalu dan tidak terpaku dengan masa depan. Dan janganlah bergembira dengan segala kecerdasanmu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki manusia menjalani kehidupan yang layak dan hebat, serta diberi hati yang tentram. Demi Allah, itu adalah hal yang paling besar dari sesuatu yang bisa didapatkan seseorang di dunia. Di sini saya memakai dua strategi. Next, langsung ke strategi. Saya menggunakan strategi ekspansi atau penambahan, yaitu penerjemah memperluas kata dalam bahasa sasaran. Seperti pada ayat Sauf kaifallahu subhanahu wa ta'ala yuridul lil insan an ya'ish hadirah, yang artinya lihatlah bagaimana Allah menghendaki seseorang hidup di masa kini. Sini saya menambahkan sedikit kata menjadi lihatlah bagaimana Allah menghendaki seseorang menjalani kehidupan di masa kini. Yang kedua, saya menggunakan strategi close translation. Di sini penerjemah merupakan jenis penerjemahan yang diterapkan sebagai bentuk operasionalisasi ekuivalensi formal.
Seperti pada ayat wala fi anfusikum illa fi kitab. Semuanya telah tertulis dalam kitab. Di sini kitab aslinya kan artinya buku, tapi di sini diartikan dengan lauhul mahfuz. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Syukron. Nastamir kal mutakalim ats-tsalis. Tafadhol. Toyib, syukran ala ra'isatil jalsah. Mubasyaratan faqat. Bismillahirrahmanirrahim. الدنيا تحس أن حامل الخلات الناس يعيش في وحوم في هذه الدنيا الجميع في ركض مستمر الجميع في يوم وسباق ما أدري إيش نهايته لو حصلت واحدا بس في الدنيا أعيش مرتاح ومطمئن قل يا حظه ولو كنت تملك أموال الدنيا هذه ما تصبح شيء جليب اطمئنان قلبك لأنه هو الأساس التي tabni alaihi kulla syai. Dunia ini terkesan begitu rumit dan tercampur aduk, di mana setiap individu hidup di dalam ilusi, serta terus bersaing dalam kehidupan. Seringkali saya rasa bingung tentang apa yang sebenarnya ingin saya capai, meski memiliki segalanya. Namun saya merasa hidup saya di dunia ini cukup nyaman dan damai. Mungkin berpikir, dia tuh diselamatkan. Namun sejatinya, meski Anda memiliki kekayaan melimpah, uang dunia ini tidak memiliki nilai yang hakiki. Nilai yang sesungguhnya terletak pada ketenangan hati Anda. Sebab itulah dasar di mana Anda membangun segala hal dalam hidup. فالله سبحانه وتعالى يبغى منك يا إنسان إنك مرتاح بجواره بالإيمان فيه الله سبحانه وتعالى يوم قال لك أن تؤمن بالقدر خيره وشره يبغى منك ترتاح يبغى منك تكون مؤمنا حقيقته يبغى منك تعلم وتصلي وتقرأ القرآن أنه أنت قلبك وكل جبر لك لا تريد إلا الله فقد الله سبحانه وتعالى لا Allah akan merasa nyaman di sisinya. Dengan beriman, Allah juga perintahkan kita untuk percaya pada takdir baik itu baik ataupun buruk dan berhenti dari keburukan untuk menjadi orang yang beriman. Allah juga menginginkan kita untuk beribadah kepadanya, berdoa dan membaca Al-Quran. Jadi, meski hati dan lingkungan kita mungkin terasa tidak nyaman, yang kita butuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak Tuhan selain Allah. Pada teks tersebut, saya menggunakan strategi. Yang pertama, saya menggunakan strategi literal, di mana penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan. Dalam bahasa Arabnya yaitu watusalli wa taqra'ul Quran, yang artinya kamu berdoa dan baca Al-Quran. Selanjutnya, saya menggunakan strategi reduksi dan pengurangan, yaitu penerjemah mengurangi kata dalam menerjemahkan kata bahasa sumber agar tidak basa-basi bagi pembaca. Di mana bahasa Arabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ia maka pengurangannya menjadi Allah juga memerintahkan kita untuk percaya pada takdir, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Wal'an kal mutakallim ar-rabi wa 'alaiha tafaddal mashkura. Syukron ila rasadil jalsah. Mubasyaratan faqat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala zakran ayatan fi suratil Fatihah narifuha kullana. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza sabab min tawajjudina ala hadzal ard
أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب، ولكن عسى أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعينك الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء قررته دائما أكره أن تستعيروا هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعينك الله على كل شيء، حتى على أعمالك قلبية، وحتى على أعمالك إلا على أرض الواقع كل شيء. لا بد أن تشعروا أنك في حاجة مسة أن يعينك الله سبحانه وتعالى عليها. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Fatihah bahwa kita hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan utama kita adalah ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti memberikan bantuannya dalam hal apapun, bahwa kita tidak usah meyakinkan ataupun menekankan bahwa Allah harus membantu. Akan tetapi itu sudah menjadi ketentuan bahwa Allah membantu kamu dalam semua hal, baik itu urusan hatimu atau duniamu. Jadi kamu akan merasakan hal tersebut ketika kamu membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Fa antu'mina biqadarillah 'alaika khairu wa syarruhu hina labuddan ay yu'ayyinukallahu 'ala hadzal iman li'annaka anta satastamiru fi hazid dunya mal khudur alam litasinul kubur fiha aslan yansaunaka insaniyat yuhluknaka tansa'annakal insan anta aish ma'an nasi maddun jiddan wal hayatul asbahat madiyah jiddan afqadat ma'nal hakiki liruhil hanati liruhayanatil ma'anil hakikil likurbi minallah subhanahu wa ta'ala afqadat ma'ani jamilatan jiddan ma'ani qur'aniyah ma'ani fil ibadah ma'ani fi shalah faqadnaha fi hadhil dunya wa hina narkudu khalfat dunya allazi ma tadri binasulu 'alaiha wala ma nasulu 'alaiha aslan kullu syai' maktub laka wa kullu syai' miqdaru 'alaka wa rizquk aslan ladzi litas'a lahu huwa rizquk. Bagaimana cara kita percaya kepada takdir Allah atas yang Allah telah berikan kepada kita maupun itu baik atau buruknya, yaitu dengan penting bagi Allah akan membantu kita dalam hal keimanan. Kenapa? Karena melihat kita di dunia ini secara terus-menerus bahwa kita itu lebih di mana kehadiran kepentingan duniawi dan materialisme. Maksudnya adalah dunia yang telah membuat kita itu menjadi buta. Jadi kita dibutakan oleh rohani dalam spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehidupan menduniawi, jadi kita kehilangan makna sejati dari hidup kita. Artinya kita di sini hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih banyak dengan kita beribadah kepada Allah. Contohnya seperti kita sholat, itu benar-benar kita resapi. Semua yang kita ingat di dunia sedikit demi sedikit akan hilang. Apa yang telah kita lombakan di dunia seperti kita mencari kebahagiaan duniawi dan itu pasti akan kita dapatkan karena semua telah tertulis kodok dan kodarnya Allah termasuk rezeki yang akan kita usahakan. Di sini saya menggunakan dua strategi. Yang pertama, pungutan murni. Penerjemah mengambil ungkapan atau kata ke dalam bahasa tanpa perubahan atau penyesuaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala zakaron ayan fi suratil Fatihah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua, naturalisasi. Penerjemah mengambil ungkapan kata ke dalam bahasa dengan penjelasan ejaan atau pelafalan. Iya karena budwa iya karena stain. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Syukron.
Saya kembalikan kepada Raisatil Jalsa. والآن كالمتكلم خميس تفضل مشكورا. Tayyib, syukron ila Raisatil Jalsa. Ana kal mutakallim khomis, ismi Amiratu Diniyah, mubasyaratan faqat, bismillahirrahmanirrahim. Wa rizqika aslan, wallahi ma tafkidahu wa la yaruhu li ghairik. Wa huwa rizqika sa'ina, hadha rizqu asbaha muhifi jiddan. Yauma annan sal wajib wal haqiqatan li wajadna min ajliha wa ma qadarullah haqqa qadrihi daiman. Law wada'nal umur fi amakiniha sahihah ta'udu qulubuna wa ta'udu uquluna ila makaniha sahih nastawa'iba sababa wujuduna fi hadhihi dunya tartahu qulubuna wa tatma'inna afidatina bi wujudillahi subhanahu wa ta'ala fi hayatina taroma asaba musibatun fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha hadhihi ayah ma takhlika tukif wala takhlik bas khalasa tukifu inda musibitki wa tubki wa tandubul haddo la hadhihi ayah takhlika tutmanna asyana tis'a wa takmalu wa anta mirtahu wa mu'minu billahi subhanahu wa ta'ala lianna imanika waridaka billahi subhanahu wa ta'ala yukhallillaha yardallahu fa idza radiyallahu anka a'taka wa khamruka bisa'adatihim marokabit ma'innani wa rahata qalbu la nihaiyah fatajdana dunya asbahat fi ainika ghairad dunyal awwalu lianna dunya asbahat fi ainika mumtali'ah billahi subhanahu wa ta'ala fi kulli hutwah tastaiqadha sabaha wa la yamla ainika illallah takhruju min manzilika wa la yujadu fi qalbik illallah tas'a khalqi rizqika wa la yujadu fi rizqika hadza illallah fi kulli hutwah tajdanallah huwa daliluka tajdanallah huwa kulla syai'in fi hayatika hadha huwal ma'nal haqiqi lil iman an tu'minu billah wa malaikah wa kutubah wa rusulah wal yaumil akhir wal qadar. Dan penghidupanmu sama sekali. Aku bersumpah demi Tuhan, tidak akan hilang atau musnah bagi orang lain. Dan itu adalah rezeki Anda. Mengejar rezeki ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Ini adalah hari yang sangat baik untuk melupakan tugas dan kebenaran. Kami menemukannya demi Dia. Dan apa yang telah Tuhan takdirkan dan apa yang telah Dia takdirkan dengan benar. Selalu jika kita meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat, hati kita kembali dan pikiran kita kembali ke tempatnya. Yang benar adalah kita memahami alasan keberadaan kita di dunia ini. Hati kami tentram dan pikiran kami ditenangkan oleh kehadiran Tuhan. Maha suci Dia dalam hidup kami. Anda lihat apa yang menimpa siapa, suatu musibah yang ada di muka bumi atau pada dirimu sendiri, kecuali yang ada pada kita. Sebelum kami menjelaskan hal ini, apa yang tidak membuat Anda berhenti, dan jangan membuatmu berhenti pada kemalanganmu dan menangis. Dan sayang sekali nasibnya, tidak. Ini yang membuatmu tenang karena kamu berusaha dan menyelesaikannya selagi kamu nyaman dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Tuhan Yang Maha Esa karena keimanan dan kepuasan Anda hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai Anda. Begitu pula jika Tuhan ridho tentang Anda. Mereka memberi Anda anggur dan dengan kebahagiaan mereka. Anda meninggal dengan ketenangan pikiran. Dia pergi ke hati yang tak terbatas dan menemukan bahwa dunia telah menjadi di mata Anda selain dunia pertama karena dunia. Matamu telah dipenuhi dengan Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan memberkati setiap langkah. Anda bangun di pagi hari dan tidak pernah lelah matamu kecuali Tuhan keluar dari rumahmu dan Dia tidak ditemukan di dalamnya hatimu hanya Tuhan. Kamu mencari penghidupanmu. Tidak ada seorang pun dalam rezekimu kecuali Allah dalam setiap langkahmu.
Anda menemukan bahwa Tuhan adalah pembimbing Anda. Anda menemukan bahwa Tuhan adalah segalanya sesuatu dalam hidup Anda. Itulah arti sebenarnya untuk beriman. Anda harus beriman kepada Tuhan, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan para rasulnya, dan hari akhir dan takdir. Di sini saya menggunakan dua strategi, yakni strategi korespondensasi dan strategi literal. Strategi korespondensasi ialah penerjemah menyamakan makna kata BSU dengan kata BSA. Maroka bitma'innani, Anda meninggal dengan ketenangan pikiran. Kemudian strategi yang kedua yakni literal. Penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Wallahi aslan ma tafqidahu wa la yaruhu li ghairik wa huwa rizqik. Aku bersumpah demi Tuhan, tidak akan hilang atau musnah bagi orang lain dan itu adalah rezeki Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya serahkan kepada moderator. Al-an al-mutakallim al-akhir tafadhol mashkura. Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qablama syukron ala ra'isatil jalsah li'anna li'atal waqti thayyib mubasyaratan sa'asroh alhasil min ana yani bismillahirrahmanirrahim. Hada huwa tahaddi, hada huwal mahak. Idza amanta billahi khalas, amanta billah kutubah mu'min bil Qur'an bil kutubis samawi rusulah wal malaikatah mu'min sanamut summa na'udu ila al hisab au imma jannah au nar walakinnal qadara huwal maqyas al haqiqi li yaqisi fihi syu'uru qalbuk hal anta ya insan ya muslim bisyai'illahi kataba alaik hal anta radi ila hadatil faqr wa hadatis su'udah wal hadatil marad wa mu'min billahi subhanahu wa ta'ala wa qadara alaika. Yakni artinya, inilah tantangannya, inilah ujianmu. Jika Anda percaya kepada Allah, Anda akan diselamatkan. Apakah Anda percaya kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada Al-Quran, kitab-kitab surgawi, beriman kepada para rasulnya, para malaikat. Orang yang beriman, kita akan mati, lalu kembali lagi entah di surga atau ke neraka. Akan tetapi takdirmu sebenarnya ukurannya sama. Yang mengukur takdirmu itu perasaan hatimu. Apakah Anda, wahai manusia, wahai muslim, ridho dengan hal tersebut? Allah telah menulis untuk Anda, apakah Anda ridho dengan keadaan kemiskinan, saat-saat kesulitan, dan di saat sedang sakit? Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dia dimuliakan dan diagungkan dalam dan Allah berkuasa atas kamu. Thayyib. Tsumma hal anta mu'min waradi bila hadatil husni litawalat wal gham wal kadar wal ham walima tahsilu minhu makhraj. Hal ridhaka hada 'anillahi subhanahu wa ta'ala ridho hakiki nab'an an iman wa hubbullah subhanahu wa ta'ala walala hada huwal mahak fa idza wajadta itma'innan qalbuk wali ajli hada yuridullahu daiman anta isya ya insan ya muslim itma'innan daim la yanqati yuridullahu kumul yusra wala yuridu bikumul usra asalallah ayyumilla qalbuk bil iman wa ayyusakkin qalbuk wa ruhuk bimahabbatihi wa ridha wallahu yas'aduk. Apakah kamu termasuk orang yang beriman?
dan ridho dengan saat-saat kesedihan yang panjang, serta kesusahan dan kecemasan yang tidak dapat Anda temukan jalan keluarnya. Apakah keridhaan Anda terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah keridhaan yang hakiki? Hal ini bermula dari keimanan dan kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ini adalah ujiannya. Jadi, jika ditemukan di dalam hatimu, maka kepastian ada di dalam hati. Dan itulah Allah selalu memungkinkan kepastian itu untuk hidup. Wahai manusia, wahai muslim, dalam ketenangan yang terus-menerus, Allah menginginkan kemudahan bagimu, dan Allah tidak menginginkanmu dalam kesulitan. Aku mohon kepada Allah untuk mengisi hatimu dengan iman, dan semoga hati dan jiwamu dihuni cinta serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah membantumu. Amin ya rabbal alamin. Itu merupakan translate dari bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi yang digunakan oleh saya, yaitu yang pertama pengutan murni, yaitu yang dimaksud pengutan murni yaitu penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA tanpa perubahan atau penyesuaian. Teks BSU-nya wa mu'min billahi subhanahu wa ta'ala. Teks BSA-nya dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa kita lihat bahwasannya mukmin itu merupakan strategi pungutan murni. Jadi mukmin itu murni katanya. Kata mukmin itu murni. Sudah. Terus untuk yang kedua yaitu naturalisasi. Naturalisasi ini maksudnya strategi penerjemah mengambil ungkapan kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian ejaan atau pelafalan. Nah, untuk teks BSU-nya yaitu anillahi subhanahu wa ta'ala ridho hakiki. Kemudian artinya teks BSA-nya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho yang hakiki. Nah, ini bisa kita ketahui bahwasannya itu sudah sesuai penyesuaian dari ejaan, pelafalan, lafadz anillahi subhanahu wa ta'ala ridho hakiki itu sudah sesuai. Yang kita garis bawahi juga ridho. Kata ridho itu sudah sesuai dengan ejaan atau pelafalan dari teks BSA. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu strateginya yang ketiga yaitu korespondensi. Korespondensi itu strategi penerjemah menyamakan makna kata dalam BSU dengan kata BSA. Nah, kata BSU itu dengan lafadz yaki fihi syu'uru qalbuk. Nah, BSA-nya artinya apa? Yang mengukur takdirmu itu perasaan hatimu. Itu saya menerjemahkan dengan korespondensi frasa sama dengan frasa. Nah, yang mengukur takdirmu itu perasaan hatimu, itu maksudnya gimana? Maksudnya takdirmu itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi perasaan hatimu itu juga harus dikontrol juga. Apakah perasaan hatimu itu buruk atau perasaan hatimu itu baik? Kalau perasaan hatimu itu buruk, maka sesuatu yang menimpa kepada kamu itu takdir kamu itu juga buruk juga. Akan tetapi perasaan hatimu jikalau baik itu juga efeknya takdirnya kamu itu juga baik juga. Jadi yang mengukur hatimu, yang mengukur takdirmu itu perasaan hatimu. Jadi perasaan hatimu sendiri itu yang mengukur takdirmu. Kholas, syukron, hadal minni, a'udhu ila ro'isatil jalsah.
نقول لك شكرا جزيلا على تبينتها صريحة جدا. جزاكم الله خيرا. والآن هيا بنا نختتم برنامجنا بقراءة حمدلله جماعة. الحمد لله رب العالمين. آخر الكلام إذا وجدتم خطأ والنقائص نطلب العفو منكم جميعا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.